warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Khalil Rahman dalam channel Khalil Official. Oke teman-teman semua, pada pembahasan kali ini kita akan membahas persoalan yang sangat menarik, yaitu tentang hak dan kewajiban baik itu masyarakat dan pemerintah selama COVID-19. Oke teman-teman, ketika kita berbicara mengenai hak dan kewajiban, secara simpelnya maksudnya adalah kita berbicara mengenai suatu hal yang harus kita dapatkan dan suatu hal yang harus kita berikan. Lantaran hak berarti suatu hal yang harus kita dapatkan, dan kewajiban itu suatu hal yang harus kita kerjakan. Kemudian bagi siapa saja memiliki hak, bagi setiap orang itu memiliki yang namanya hak dan kewajiban. Kalau dalam hukum Islam, hak dan kewajiban itu dibebankan kepada seorang yang mukhalaf atau orang yang telah dibebani hukum. Sebab ada juga orang yang memiliki hak saja, ada juga orang yang memiliki kewajiban saja. Maka dalam pembahasan kali ini kita memberikan hak dan kewajiban kepada seorang yang mukhalaf atau orang yang telah dibebani hukum. Dan pembahasan hak dan kewajiban ini kita akan coba pandang baik itu dari segi masyarakat dan juga dalam pandangan kepada pemerintah. Dalam hal ini masyarakatnya itu adalah masyarakat yang mukhalaf gitu kan, masyarakat yang telah dibebani hukum. Bagi masyarakat yang belum dibebani hukum, ada juga dia mendapatkan hak, ada juga dia yang mendapatkan kewajiban, namun tidak sempurna. Nah, dalam pembahasan kali ini kita mengenal namanya hak dan kewajiban dalam pembahasan orang yang telah mukhalaf atau orang yang telah dibebani hukum. Oke teman-teman, secara gamblang bahwasanya hak dan kewajiban tersebut tidak dapat berpisah satu sama lain. Sebagai sebuah contoh, ketika teman-teman pergi ke pasar membeli bawang misalnya atau tahu, ketika teman-teman pergi ke pasar itu terdapat yang namanya hak dan kewajiban dalam waktu yang bersamaan. Ketika teman-teman ingin membeli bawang misalnya, kewajiban teman-teman apa? Itu memberikan uang kepada penjual. Dan hak bagi teman-teman adalah mendapatkan bawang dari penjual tersebut dan menjadi milik teman-teman. Itu merupakan hak dan kewajiban. Jika seandainya hak teman tidak didapatkan, dengan kata lain misalnya teman-teman telah memberikan kewajiban teman-teman yaitu membayarkan uang, namun hak teman tidak didapatkan yaitu penjual tidak memberikan bawangnya, apa yang akan terjadi? Maka tentulah kita bisa menuntut hak kita. Dan begitu pula sebaliknya, kita mendapatkan bawang, namun kewajiban kita tidak kita berikan. Apa itu? Tidak kita berikan uang. Sehingga apa kata orang? Kita ini disebut sebagai maling. Kita mengambil barang orang dan kita tidak berikan kewajiban kita untuk membayarnya. Sehingga orang menganggap kita bukanlah seorang penjual dan pembeli, namun maling. Oke teman-teman, itulah simpelnya bahwa hak dan kewajiban itu merupakan suatu hal yang tidak dapat kita pisahkan. Teman-teman semua, pada zaman sekarang ini banyak sekali baik itu masyarakat, kalau kita lihat masyarakat Indonesia keseluruhan, baik itu masyarakatnya juga pemerintah dan lain sebagainya, itu yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Sebagai sebuah contoh yang sangat marak sekali di tengah-tengah masyarakat adalah persoalan tukang parkir di pasar. Kita lihat bagaimana tukang parkir. Hak bagi tukang parkir ada, itu hak untuk mendapatkan uang. Kewajibannya juga ada, itu apa? Kewajiban menjaga kendaraan dari orang yang menitipkan kendaraan di tempat tukang parkir. Namun banyak orang yang mengatakan, misalnya terjadi kemalingan, lalu tukang parkir mengatakan itu bukan tanggung jawab kami. Tentulah ini merupakan sebuah pelanggaran tentang hak dan kewajiban, dan tentu bisa dituntut di dalam pemerintahan. Kenapa? Karena itu perjanjian dua belah pihak, bukan perjanjian sepihak. Banyak yang mengatakan kehilangan barang tidak menjadi tanggung jawab tukang parkir. Itu perjanjian sepihak, bisa dihukum dalam KUHP gitu. Dan mungkin pembahasan ini akan kita bahas untuk video-video lainnya nanti terkait dengan hak dan kewajiban terkait dengan pembahasan tukang parkir ini. Namun secara gamblang dalam KUHP diatur kalau misalnya perjanjian yang sepihak itu dilarang. Sebagai sebuah contoh, barang yang dibeli tidak dapat untuk dikembalikan lagi. Lalu bagaimana jika seandainya barang yang rusak?
Tentulah ini namanya kan sebagai perjanjian sepihak. Namun bagi masyarakat itu banyak yang tidak mengetahui terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Tukang parkir tadi, tanah bukan tanah dia. Dengan kata lain tanah umum. Jika kita pergi ke pasar, itu tanah siapa? Itu jalan pasar siapa? Pasar itu fasilitas pemerintah, pemerintah yang membangun. Lalu kenapa tukang parkir memaksa harus bayar? Lalu apabila hilang, dia hilang tanggung jawabnya? Tentu tidak, maka dia akan bisa dihukum. Sebab itulah sekarang banyak yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka. Dan kemudian bagaimana tentang hak dan kewajiban bagi masyarakat dan juga pemerintah selama COVID-19? Kita mengetahui COVID-19 merupakan ancaman atau penyakit atau wabah penyakit yang menular. Dengan kata lain, ketika saya berdiri sini dan ada teman saya nantinya misalnya, dan ketika bersentuhan dan saya atau teman saya misalnya terkena COVID-19, maka bisa menular. Lalu tentulah harus ada yang namanya pencegahan. Dan dalam pencegahan dan dalam proses pencegahan COVID-19 itu terdapat hak dan kewajiban, baik itu bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Kita akan coba pandang terkait dengan hak dan kewajiban ini dalam dua sisi, yaitu dalam pandangan hukum positif dan juga dalam pandangan hukum Islam. Pertama, kita akan coba pandang dalam pandangan hukum positif. Jangan kita salah kaprah ya. Banyak orang mengatakan, oh ada namanya hukum positif, oh berarti ada hukum negatif. Tentu tidak. Di sini maksud dari hukum positif tersebut adalah hukum yang berlaku pada saat sekarang ini. Dan contohnya itu pada saat sekarang ini di negara Indonesia. Dan di sini kita akan membahas tentang dua undang-undang utama terkait dengan COVID-19 ini. Dan pembahasan terkait undang-undang ini, mari kita lihat video yang ini. Oke teman-teman, terkait dengan pembahasan hukum positif yang mengatur terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah selama adanya COVID-19. Dan dalam hal ini ada dua undang-undang pokok yang mengaturnya. Dan kita mengetahui bahwasanya COVID-19 ini merupakan wabah menular, sehingga undang-undang yang mengaturnya pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Dan kemudian tentang karantina kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Oke teman-teman, kita lihat pada undang-undang yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Di sini dikatakan bahwa adanya tujuan pembangunan nasional, sehingga tujuan yang pertama itu terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia, merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kita langsung kepada bab yang ke-6 tentang hak dan kewajiban pada pasal yang ke-8. Itu dikatakan bahwa kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 dapat diberikan ganti rugi. Bagaimana kerugian? Misalnya masyarakat mengalami kerugian harta di mana pada hal atau keadaan dia seharusnya bisa bekerja, dia tidak bisa bekerja lantaran adanya penanggulangan tadi, maka dia mengalami kerugian, dia tidak bisa mencari rezeki, tidak bisa mencari harta, maka akan diganti rugi kepada masyarakat. Itu adalah kewajiban dan hak bagi masyarakat. Dan kemudian adanya ketentuan pidana gitu. Tentulah kita membahas tentang hak dan kewajiban, itu ada pembahasan tentang ketentuan pidana. Dalam ketentuan pidana itu siapa yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama 1 tahun atau denda setingginya 1 juta rupiah. Pertanyaan sekarang, apakah masyarakat dan pemerintah tahu terkait dengan hak, tahu terkait dengan kewajiban masing-masing gitu? Kemudian pembahasan kita yang kedua itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang apa? Tentang karantina kesehatan. Ini dikatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Pada pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu
dikatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Ini merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan pada bab ketiga tentang hak dan kewajiban, pada pasal 7 ini katakan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh keperlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pada pasal 8, setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Dan karantina ini banyak jenisnya sebagaimana yang dikatakan pada bagian awal-awal bab. Jadi kepada teman-teman silakan untuk membacanya karena pembahasan kita adalah terkait dengan hak dan kewajiban. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke dalam bab yang ke-13, itu tentang ketentuan pidana. Di sini pada pasal 90 terkait dengan nahkoda, kemudian kapten penerbang, pengemudi, dan ini adalah karena pembahasan kita adalah hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Jadi kita masuk ke dalam bagian setiap orang. Pada pasal 93 dikatakan bahwa orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan dan sehingga mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Oke teman-teman, setelah kita melihat video sebelumnya, itu suara saya gitu kan. Itu kita mengetahui bahwa dalam hukum positif itu terdapat hak dan kewajiban. Hak bagi masyarakat itu untuk mendapatkan yang namanya ganti rugi apabila mengalami kerugian, hak untuk mendapatkan sandang, pangan, kebutuhan medis dan lain sebagainya. Dan juga hak bagi aparatur negara adalah hak untuk menghukum, misalnya bagi masyarakat yang melanggar itu adanya hak untuk menghukum misalnya, apalagi ada masyarakat yang menghalang-halangi dalam proses pencegahan COVID-19, maka dia akan diberikan hukuman. Dan kemudian bagi pemerintah juga terdapat yang namanya kewajiban bagi dia. Apa itu kewajibannya? Kewajiban untuk memberikan yang namanya kebutuhan, memberikan ganti rugi apabila masyarakat ada kerugian. Dan kewajiban bagi masyarakat adalah untuk mentaati aturan pemerintah. Sehingga ketika masyarakat dan pemerintah mengetahui kewajiban-kewajiban dari mereka, sehingga tentulah tidak akan terjadi yang namanya demo-demo. Sebagai sebuah contoh, karena saya lihat itu yang namanya demo. Apa? Dalam tanda tangan tertulis 600.000, namun masyarakat hanya menerima 300.000. Kemana pergi 300.000 lagi? Sehingga masyarakat demo. Padahal di situ terdapat hak dan kewajiban. Hak masyarakat ketika menandatangani 600.000, maka dia mendapatkan 600.000, bukan 300.000. Dan kewajiban pemerintah adalah ketika dia memberikan bantuan misalnya uang sejumlah 600.000, dia memang harus berikan 600.000, bukan 300.000. Kemana perginya 300.000 lagi kalau misalnya diberikan 300.000? Tentulah dalam istilah hukum dikenal dengan persoalan korupsi. Dan teman-teman, kita harus mengenal yang namanya hak dan kewajiban, baik itu bagi masyarakat dan pemerintah. Itu dalam hukum positif telah diatur secara rinci. Dan bagi teman-teman, silahkan teman-teman baca dalam undang-undang tersebut. Bahkan juga ada peraturan pemerintahnya. Dan teman-teman, kemudian jika kita pandang dalam hukum yang kedua, yaitu hukum Islam, sebenarnya tidak bertentangan. Bahkan dalam hukum Islam, sebagai seorang masyarakat misalnya, itu kewajibannya adalah mentaati pemimpin atau mentaati pemerintah. Sebagaimana kata ayat Al-Quran, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Katakanlah, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum, pemimpin di antara kamu. Di negara kita, misalnya di negara adanya wali negara, kita taati wali negara tersebut. Selama apa? Selama dia tidak yang namanya menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan. Apa dasarnya? Mari kita lihat dalam hadis. Apa kata hadis? As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslimin fi ma ahabba wa karha ma lam yu'mar bil ma'siyah fa idza umira bil ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Apa maksudnya?
mendengar dan mentaati bagi kita masyarakat misalnya gitu kan, itu wajib meskipun pemimpinnya itu kita benci atau kita sukai. Malam yu'mar bil ma'siyah, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan. Fa iza umir bil ma'siyah, apabila dia memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Dalam kasus hukum negara kita, apa contohnya perbuatan maksiat atau perbuatan suatu hal yang dilarang gitu kan? Apa contohnya? Korupsi. Apabila ada pemerintah yang korupsi, bagi masyarakat apakah akan mentaati? Oh, pemerintahnya korupsi, lalu masyarakatnya diam-diam saja? Tentu tidak. Apa yang akan terjadi bagi masyarakat? Ya, demo-demo lah. Ada hak di situ, sehingga demo tersebut bukan berarti kita menentang pemerintah, namun yang kita tentang adalah kebijakannya atau adalah sifatnya yang korupsi tersebut. Sehingga dalam hal ini, mari kita pandang yang namanya hak dan kewajiban masing-masing. Dalam ayat pun dikatakan kita harus mentaati pemerintah. Pemerintah yang mana? Pemerintah yang memberikan kebaikan, pemerintah yang taat, pemerintah yang sesuai dengan aturan. Lalu kalau dalam hukum Islam, pemerintah yang misalnya pemerintah yang tidak baik, pemerintah mengajarkan kepada keburukan, maka fala sam'a wala ta'ah. Jangan dengarkan dan jangan taati. Namun pada saat sekarang ini banyak masyarakat yang mengatakan, kenapa kita dilarang untuk pergi masjid? Bukan dilarang, namun sebagai undang-undang tadi itu pembatasan. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil musalih. Meninggalkan kemudaratan itu lebih dahulu daripada kemaslahatan. Oke teman-teman, sehingga ketika kita memahami terkait dengan hak dan kewajiban baik itu masyarakat dan pemerintah, tentulah pemerintahan atau kehidupan masyarakat yang aman dan teratur itu akan terwujud. Misal, masyarakat itu tahu hak dan kewajibannya. Karena kewajibannya adalah taat kepada pemimpin. Dan pemimpin kewajibannya adalah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Ketika mereka berdua, baik itu masyarakat dan pemimpin, saling berkolaborasi, memahami hak dan kewajiban masing-masing, maka otomatis roda pemerintahan akan baik jalannya. Sebab kenapa teman-teman? Kita hidup di dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi. Akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum Islam, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Paling kurang bukan hanya pemimpin bagi negara, bukan hanya pemimpin bagi nagari, atau bukan hanya pemimpin bagi kecamatan, provinsi dan lain sebagainya. Kita paling kurangnya adalah pemimpin bagi diri sendiri. Maka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Dan maka oleh karena itu teman-teman semua, sebagai kesimpulan dalam pertemuan kali ini adalah dalam hukum positif dan hukum Islam itu diatur yang namanya hak dan kewajiban. Bagi hukum positif dan hukum Islam pun hak bagi masyarakat ada, hak bagi pemimpin juga ada, kewajiban bagi masyarakat ada. Yang pertama persamaannya adalah kewajiban bagi masyarakat untuk taat kepada pemimpin, dan kewajiban bagi pemimpin adalah untuk mensejahterakan yang namanya masyarakat. Sehingga ketika kita memahami hak dan kewajiban masing-masing, maka otomatis kehidupan masyarakat yang teratur itu akan terjadi. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.